Oke, hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel gua lagi. Hari ini gua akan mereview sebuah proyektor, di mana ini adalah proyektor seri terbarunya dari seri sebelumnya, seperti upgradean atau revisian dari proyektor sebelumnya, yaitu seri EZR2 yang telah menjadi EZR2 Plus. Itu adalah jenis proyektor volume kedua dari EZR2. Mau lihat penampilannya kayak gimana? Kita lihat sekarang juga. Alright, jadi ini adalah packaging dari proyektor seri EZR2 Plus, yaitu proyektor seri terbarunya dari EZR2. Nah, kita mulai penampilan bagian depannya terdahulu. Di bagian depannya ini kalian bisa lihat bahwa gambar proyektornya seperti ini, dan ada beberapa fitur yang disediakan dan juga dapat kalian baca highlights daripada proyektor EZR2 Plus ini. Dan di sini tersedia juga tulisan volume 2.0, yaitu EZR2 Plus. Jadi ini adalah seri terbarunya dari EZR2 yang biasa. Nah, kita akan juga cek apa sih perbedaan-perbedaannya, tapi kita review dulu sebentar untuk packagingnya. Di sebelah kirinya kita bisa lihat di sini ada beberapa details info untuk spesifikasi dari proyektor EZR2 Plus. Lalu di sebelah sisi sebelah kanan, di sini ada informasi mengenai cuma tulisan dan website dari Ezral dan beberapa informasi mengenai keamanan dari produk maupun packagingnya. Lalu di bagian sisi belakang cuma ada gambar proyektor dan tulisan nama brand serta tagline-nya yaitu Future Tech. Di bagian sisi atas cuma ada sebuah handle yang bisa kita lihat, handle buat kalau kita belanja dan kita beli ini produk, kita bisa bawa kotaknya kemana-mana dengan mudah dengan adanya handle ini. Lalu di bagian sisi bawah tidak ada informasi apa-apa. Kita akan coba buka juga. Ketika kita buka, kita disambut tulisan congratulations, you choose the right brand. Oke, lalu jika kita buka selanjutnya ada informasi juga bagian QR-nya. Di sisi sebelah kirinya ini ada QR yang bisa di-scan. Ini buat scan ke kalian jika kalian butuh tim supportnya, yaitu tim after sales-nya. Kalian bisa scan di bagian sini. Dan untuk mengunjungi website www.ezral.com, kalian bisa scan di bagian sebelah sini. Oke, dalam paket pembeliannya sama seperti di seri R lainnya, bahwa kalian tetap mendapatkan satu buah tas premium ala-ala kamera gitu. Lalu di sini juga tentunya ya, kalian bisa pause dulu nih. Oke, yang tadi kalian udah tahu bahwa kalian mendapatkan satu buah tas, si tas premium ala kamera seperti itu, yang tasnya lumayan tebel. Dan di bagian sini kalian bisa mendapatkan satu buah strapnya, tentunya strap untuk tasnya. Kalian bisa juga lihat review-review proyektor di seri R lainnya mengenai tas ini, bahwa tas ini memang tas yang cukup kuat ya, dan udah dapet strapnya. Dan di bagian konten produknya tentunya kalian mendapatkan satu buah remote, kabel power, kabel HDMI 1,5 meter, juga ada kabel maksud saya warranty cardnya, dan juga mendapatkan ini informasi kali ini ya. Sekarang upgrade-nya sudah dalam bahasa Indonesia dan juga ada seri bahasa Inggrisnya di dalam. Jadi memudahkan kalian yang memang suka dengan bahasa Inggris maupun suka dengan bahasa Indonesia, kalian sama-sama mudah mengeceknya. Untuk panduannya ya, ada di dalam manual booknya. Lanjut ke proyektornya tersendiri. Proyektor sendiri sudah dilapisi satu buah plastik pengaman. Oke, ini untuk tampilan dari proyektor EZR2 Plus. Mungkin secara dari tampilan depan tidak terlihat perbedaan yang signifikan atau mencolok di bagian EZR2 Plus ini dibanding seri EZR2 sebelumnya. Tapi kalau kalian perhatikan di sebelah sisi kirinya terdapat perbedaan dibanding proyektor seri EZR2 sebelumnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam membandingkan, alangkah lebih baiknya jika kita sediakan juga seri EZR2 sebelumnya. Di sini kita masih memegang untuk yang warna putihnya ya.
Nah, kita bisa melihat dari jumlah port yang ada. Untuk USB portnya dulunya 2, sekarangnya 1. Dulunya ada TF card, sekarang tidak ada TF card. HDMI-nya tetap satu port, dan untuk audio outnya tetap ada 2 port. Dan di bagian atasnya tetap sama-sama disediakan strap. Untuk yang berwarna blackwood itu memiliki strap berwarna hitam, dan untuk warna putih strapnya warnanya putih. Dan juga untuk ada tombol-tombol di bagian atasnya, tombol-tombol kontrolnya. Dan juga di sebelah sisi bagian depan tetap sama tampilannya, tidak ada perbedaan, dan tampilan sisi sebelah belakang juga sama. Akan tetapi yang perbedaan paling menonjolnya itu adalah di sisi untuk pembersihan dasnya ya. Jadi di sini ada sisi yang bisa kalian buka di seri sebelumnya EZR2. Itu ada bagian kotak yang bisa kalian buka, tinggal buka bagian skrupnya. Akan tetapi sekarang sudah ada upgrade yang lebih memudahkan kalian. Di EZR2 Plus-nya ini pembersihan dashboardnya itu bisa dari sisi, tunggu dulu, dari sisi sebelah sini, sisi sebelah kanannya. Untuk filternya kalian bisa congkel di bagian sebelah sini, cuma agak keras ya. Di sini ada congkelannya. Kalian bisa congkel, bisa menggunakan obeng. Tampilan fisiknya hampir mirip, cuma kalau kalian lihat dari perbedaannya sangat tipis. Di sini bahwa tampilan EZR2 yang Plus itu 1 cm lebih besar di bagian panjang, lebar, dan tingginya. Oke, dan yang paling menonjol adalah perbedaan secara fisik di sisi sebelah kanan. Untuk seri tipe lama masih menggunakan manual fokus yang harus kita goyangin kiri kanan, dan juga untuk digital keystone-nya itu menggunakan dari bagian setting. Sedangkan untuk proyektor EZR2 Plus tidak menggunakan manual fokus, menggunakan electric focus. Jadi kalian bisa mengatur fokusnya tanpa perlu otak-atik menggunakan jari kalian secara langsung, tapi kalian bisa menggunakan remote bawaannya. Dan juga untuk tombol keystone-nya juga secara elektrik bisa kalian atur di bagian setting. Lanjut kepada bagian spesifikasi dari kedua produk ini. Perbedaannya secara brightness, dulunya EZR2 yang lama itu brightness-nya itu lebih kecil 30 ANSI, sebesar 350 ANSI, dan sekarang yang upgrade terbarunya itu adalah 270 ANSI. Walaupun secara speknya masih tertulisnya sama ya, tapi ketika kita bandingkan memang lebih terang untuk EZR2 yang volume 2. Dan untuk jenis dari chipsetnya tersendiri itu ada juga perbedaan. Dulu pakai chipsetnya RK3318 dan sekarang menggunakan chipset MTK 9269. Kalau kalian mau bertanya mana chipset yang paling bagus, keduanya hampir memiliki performa yang sama. Akan tetapi untuk MTK itu chipsetnya lebih suitable untuk penggunaan fitur auto keystone. Jadi memang lebih baik di MTK 69, maksud saya MTK 9269. Lanjut untuk seri Androidnya terjadi downgrade. Kalau dulunya di EZR2 itu 10.0, sekarang cuma memakai 9.0. Karena untuk Android 9.0 itu lebih stable dibanding 10.0 bawaannya EZR2 yang dulu. Walaupun memang tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara kedua software tersebut, tapi keputusan untuk upgrade-nya ini dari tim research itu mengatakan EZR2 Plus itu lebih baik pakai 9.0 karena lebih suitable ke chipsetnya yang terbaru. Lanjut untuk RAM dan juga ROM. RAM-nya sama-sama berubah ya. Untuk RAM yang dulu masih 4GB, sekarang jadi 2GB, tapi tidak mempengaruhi performa yang ada karena chipsetnya juga lebih cepat. Lanjut untuk bagian ROM-nya sama-sama tetap memiliki kapasitas yang sama, yaitu 32GB. Lanjut kepada Bluetooth-nya. Dulu seri sebelumnya cuma Bluetooth-nya seri 4.2. Sekarang serinya sudah 5.0 alias sudah terupdate. Dan juga untuk fokusnya, tentu fokusnya untuk proyektor EZR2 Plus sudah digital focus, dan kalau untuk EZR2 yang lama itu masih manual focus. Lalu untuk bagian keystone-nya sama-sama menggunakan electric keystone ya, sama. Habis itu untuk Air mouse-nya dulu EZR2 yang terbaru tidak menggunakan dongle lagi, akan tetapi sekarang untuk proyektor EZR2 Plus kembali menggunakan dongle karena memang menggunakan dongle itu lebih stable dibandingkan non dongle. Karena kalau built-in memang terlihat lebih mudah dan efisien, akan tetapi dari hasil percobaan di chipset sebelumnya banyak hal ketidakstabilan atas Air mouse tersebut, sehingga dikembalikan penggunaan dari Air mouse dongle. Lalu untuk dimensinya kalian bisa lihat seperti yang tadi udah dibandingkan bahwa dimensinya untuk EZR2 Plus lebih besar 1 cm dibanding EZR2 yang sebelumnya.
Dan untuk jumlah fan-nya di proyektor EZR2 yang sebelumnya jumlah fan-nya cuma satu, fan atau kipas di dalamnya. Sekarang di proyektor EZR2 yang terbaru itu sudah menggunakan double fan, sehingga cooling sistemnya lebih mantap lagi dibanding yang sebelumnya. Dan terpaut mengenai harga, untuk seri terbarunya ini hanya memiliki harga yang sedikit mahal, sedikit sekali perbedaannya, kurang lebih mungkin 100 sampai 200 ribu rupiah, tetapi upgrade-nya sudah banyak banget dari sisi fitur maupun spesifikasi hingga juga dari sisi durability-nya, dimana dengan adanya double fan lebih memungkinkan cooling system yang lebih baik. Lanjut lagi kepada fitur-fitur yang lebih dalam, fitur-fitur seperti mirroring, ada fitur Bluetooth untuk misalkan Bluetooth ke external device, dan juga untuk kalian connect dengan WiFi di rumah ataupun kantor kalian, itu tetap sama, tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan, tetap sama. Bedanya kalau di Bluetooth cuma serinya jadi 5.0, dan kalau untuk WiFi-nya tetap dual band 2,4 GHz dan 5 GHz atau 5G. Jadi untuk performanya sendiri paling nanti akan kita bandingkan hasilnya gimana dan perbedaan dari kedua remote-nya gimana, karena kan di sini kita tahu bahwa EZR2 yang Plus itu telah memiliki digital focus dan digital keystone di dalamnya. Jadi ada perbedaan dari bentuk format remote atau layout remote-nya tersendiri. Lanjut terhadap perbedaan dari kedua proyektor ini secara performanya. Di sisi sebelah kiri adalah performa dari EZR2 dan di sisi sebelah kanan adalah performa dari EZR2 Plus. Jika dilihat dari perbedaan yang cukup signifikan adalah di bagian brightness-nya yang terpaut sekitar 20-30 ANSI. Dan juga untuk dari segi fiturnya yang kita bisa lihat ada di bagian settingnya, ada beberapa pilihan tambahan menu setting. Lanjut terhadap remote-nya, kita bisa lihat dari kedua proyektor ini tersedia dua buah remote yang berbeda juga, walaupun sama-sama air remote atau air mouse, tapi juga terdapat perbedaan layout karena kita mengetahui EZR2 Plus telah mendukung yang namanya autofocus. Sedangkan untuk EZR2 yang lama masih belum mendukung autofocus. Dan untuk kedua remote-nya masih sama-sama dapat menggunakan pointer gyro, di mana kalian tetap dapat menggunakan pointer ini dalam melakukan pengendalian di beberapa aplikasi yang masih belum kompatibel langsung dengan Android Projector. Perbedaan dari kedua proyektor ini memang belum terlalu banyak perbedaan yang signifikan, akan tetapi untuk dari segi harga sangat worth it untuk mendapatkan EZR2 Plus, di mana perbedaan dari fitur maupun performanya tentu memiliki keunggulan yang lebih dibanding seri yang terdahulunya. Dengan terpaut harga yang tidak terlalu jauh, kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih compact dan fitur yang lebih banyak dibanding proyektor EZR2 terdahulu. Jadi buat kalian yang ingin membeli proyektor EZR2, sampai sekarang masih sistemnya pre-order di Tokopedia ataupun di marketplace kesayangan kalian bisa juga untuk melakukan pre-order. Katanya barangnya akan mulai di launching di bulan depan pertengahan. Kalian bisa melakukan pre-order sejak video ini dibuat. Buat kalian yang ingin mengetahui review lainnya mengenai proyektor Ezra maupun proyektor brand lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun komen buat kalian yang ingin bertanya, dan nyalakan tombol loncengnya di atas untuk mengetahui update mengenai video-video terbaru di channel kita. Saya Erik Indra. Terima kasih telah stay tune dari awal sampai akhir, and see you in the next video.